Baik, saya mau beralih ke Mas Arief. Mas Arief, kalau Mas Arief sendiri melihat ini apa sih Mas drama politik di antara Hasto dan KPK kah? Atau sebetulnya kalau tadi saya tarik sedikit lah perkataan Pak Yasin, ini kan di era sebelumnya nih, kepemimpinan sebelumnya, artinya ini ada drama politik antara PDIP dengan pemimpin sebelumnya atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat tersangka Sekjen PDIP Pak Hasto Kristanto, memang ini menjadi menarik karena sebetulnya kasus peristiwa pidananya terjadi pada tahun 2020. Pertanyaannya, kenapa baru kemudian di 24 Desember kemarin dijadikan tersangka? Ini tentu yang menjadi menarik, apakah kemudian ada tawar-menawar politik sehingga terjadi penundaan pentersangkaan. Kedua, seperti yang disampaikan Pak Yasin tadi, kenapa kalau kemudian ini murni hukum, ketika diumumkan sebagai tersangka tidak kemudian langsung ditahan. Ini kemudian yang menjadi pertanyaan publik. Kasus ini kental nuansa politisnya seperti yang disampaikan Mas Guntur Romli. Faktor lainnya saya kira banyak kasus-kasus korupsi besar yang justru tidak menjadi prioritas untuk disidik oleh KPK. Ini tentu kemudian yang memunculkan spekulasi publik bahwa ini kriminalisasi, politisasi, dan lainnya dan sebagainya. Tetapi yang perlu saya tegaskan, KPK bagi saya harus independen dan kemudian tidak menjadikan sebagai alat-alat politik. Itu saya kira yang paling penting. Ya, kalau misalnya kita lihat dari permintaan penundaan panggilan ini, apakah sebenarnya yang diinginkan PDIP dengan adanya ruang dengan menunda pemanggilan ini? Apakah murni Anda melihatnya ini karena adanya agenda besar dari partainya sendiri, atau mungkin ada ruang tertentu yang ingin diulur-ulur begitu? Iya, yang menarik juga adalah bahwa kemudian terjadi pentersangkaan yang tidak dibarengi dengan penahanan. Ini juga membuka ruang negosiasi. Saya tidak tahu negosiasi dalam bentuk apa, tetapi setelah penetapan tersangka Hasto Kristanto oleh KPK, maka Hasto Kristanto dengan jubirnya Mas Guntur mengatakan akan mengeluarkan skandal-skandal politik para pejabat elit politik. Ini tentu akan membuka ruang negosiasi bagaimana kemudian transaksi hukum yang bisa dilakukan barter politik. Kita tahu KPK hari ini sudah berbeda dengan KPK ketika pimpinan Pak Yasin yang sekarang di bawah kekuasaan. Itu saya kira yang penting digarisbawahi. Iya, tapi publik juga mencurigai gitu. Ini ruang negosiasi atau ruang intervensi nih begitu? Nah, bisa dua-duanya. Kalau tidak negosiasi, potensi juga intervensi. Oke. Ini perlu yang